Kalau kita ngomongin soal uang digital, kebanyakan orang pasti langsung kepikiran Bitcoin. Tapi tahu nggak sih, cerita sebenarnya itu jauh lebih panjang. Bitcoin itu ibaratnya cuma bab terakhir dari sebuah buku yang tebal. Yuk kita bedah sejarahnya, bagian yang jarang dibicarakan, jauh sebelum nama Satoshi Nakamoto muncul. Coba tebak lagi. Ternyata, jauh sebelum Bitcoin ramai dibicarakan, sudah ada loh para pemikir jenius, para kriptografer yang punya mimpi besar. Mereka mau bikin uang digital yang sepenuhnya aman, privat, dan nggak perlu diatur sama siapa-siapa. Nah, kali ini kita bakal coba tarik mundur waktu. Kita akan lihat bareng-bareng gimana sih ide-ide awal ini muncul, terus kenapa kok mereka gagal, dan yang paling penting, gimana kegagalan mereka justru jadi pelajaran berharga yang membuka jalan buat Bitcoin. Jadi ya, ini tuh bukan cuma soal teknologi. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal mimpi. Mimpi di mana kita bisa bertransaksi langsung ke siapa aja, dengan aman, tanpa perlu lewat bank atau perantara lain. Dan mimpi ini ternyata udah ada di kepala para ahli kriptografi selama puluhan tahun. Terus, siapa aja sih orang-orang hebat di balik mimpi ini? Nah, sekarang mari kita kenalan sama beberapa nama besar yang udah meletakkan batu pertama buat revolusi kripto. Mereka ini pionirnya yang bekerja jauh sebelum dunia siap menerima ide mereka. Oke, lihat deh lini masa ini. Kelihatan banget kan kalau ini tuh sebuah proses, sebuah evolusi. Dimulai dari DigiCash di tahun 80-an, terus ada ide-ide kunci kayak B-Money dan BitGold di akhir 90-an, yang semuanya itu jadi semacam fondasi sampai akhirnya Bitcoin lahir di tahun 2009. Kisah kita ini dimulai dari seorang bernama David Chaum. Dia ini salah satu orang pertama yang benar-benar serius mencoba membangun sistem uang elektronik yang anonim. Dia pakai ilmu kriptografi, yang gampangnya itu seni membuat kode rahasia supaya informasi tetap aman. Karyanya ini penting banget buat apa yang kita lihat sekarang. Ciptaannya, DigiCash, itu sebuah terobosan besar pada masanya. DigiCash membuktikan kalau transaksi digital yang aman sekaligus private itu bukan hal yang mustahil. Tapi, ada satu kelemahan yang fatal. Sistemnya terpusat. Artinya, semuanya bergantung pada satu perusahaan aja, ya perusahaannya Chaum itu sendiri. Nah, ceritanya nggak berhenti di DigiCash. Ada lagi ide-ide brilian lainnya. Wei Dai misalnya mengusulkan B-Money. Nah, ini dia, yang pertama kali ngenalin konsep desentralisasi di mana semua penggunanya sama-sama menjaga catatan transaksi. Jadi nggak perlu ada bank lagi. Terus ada juga Nick Szabo dengan BitGold-nya. Wah, ini konsepnya udah mirip banget sama cara kerja Bitcoin. Pertanyaannya kan, kalau idenya udah sekeren itu semua, kenapa nggak ada satupun yang berhasil mendunia sebelum Bitcoin? Apa sih masalah paling mendasar yang belum bisa mereka pecahkan? Yuk, kita bedah satu persatu. Nah, ini dia biang keladinya. Sistem kayak DigiCash itu, walaupun keren, masih bergantung sama satu pihak. Kalau perusahaannya bangkrut atau disensor sama pemerintah, ya udah, selesai. Seluruh sistemnya bisa mati. Padahal impiannya itu adalah sistem yang desentralisasi, yang nggak punya satu titik kelemahan. Jadi, rintangannya itu bisa kita rangkum jadi 3. Pertama, gimana caranya bikin sistem tanpa harus percaya sama satu pihak aja? Kedua, nah ini yang paling susah, gimana cara mengatasi masalah pembelanjaan ganda atau double spending? Dan yang ketiga, gimana bikin sistem yang nggak bisa disensor atau dimatikan seenaknya? Ini dia teka-teki utamanya. Coba bayangin deh, kalau kita punya uang kertas, kan nggak mungkin uang 100.000 yang sama kita kasih ke 2 orang berbeda di waktu yang sama. Tapi kalau uang digital, itu kan cuma file, gampang banget di copy-paste. Nah, masalah pembelanjaan ganda inilah rintangan teknis terbesar yang harus dipecahkan. Dan akhirnya, setelah puluhan tahun percobaan gagal lagi, muncullah sebuah solusi, sebuah jawaban yang luar biasa cerdas untuk semua masalah yang bikin pusing para kriptografer selama ini. Tiba-tiba, di tahun 2009, muncul sebuah paper di internet. Penulisnya anonim, pakai nama samaran Satoshi Nakamoto. Entah dia ini satu orang atau sekelompok orang, nggak ada yang tahu. Tapi yang jelas, papernya ini bukan cuma ngasih ide, tapi beneran ngasih solusi yang berfungsi. Dan inilah kuncinya, blockchain. Gampangnya gini, daripada buku catatannya cuma dipegang satu bank, sekarang semua orang di jaringan itu punya salinannya. Jadi pas ada transaksi, para penambang ini balapan buat verifikasi. Yang menang boleh nambahin transaksi itu ke blok baru. Blok ini lalu disegel dan disambung ke rantai yang sudah ada. Makanya hampir mustahil buat diubah-ubah lagi. Gara-gara blockchain inilah, Bitcoin berhasil jadi benar-benar terdesentralisasi. Nggak ada CEO-nya, nggak ada kantor pusatnya, nggak ada satu server yang bisa dimatikan. Jaringannya jalan karena dijalankan oleh ribuan penggunanya di seluruh dunia.
masalah kepercayaan dan sensor pun terpecahkan. Oke, kita udah sampai di bagian akhir nih. Ada satu hal yang penting banget buat kita ingat dari semua ini. Mungkin kelihatannya Bitcoin itu muncul tiba-tiba kayak revolusi, tapi kenyataannya nggak gitu. Nah, kutipan ini pas banget buat menggambarkannya. Bitcoin itu bisa berhasil karena dibangun di atas ide, percobaan, dan bahkan kegagalan para pemikir hebat sebelumnya, seperti Chaum, Dai, dan Szabo. Satoshi Nakamoto itu ibaratnya berhasil menyusun semua kepingan puzzle yang sudah ada menjadi sebuah gambar yang utuh. Jadi apa intinya? Pertama, Bitcoin itu hasil evolusi, bukan revolusi. Kedua, dia berhasil karena bisa memecahkan masalah kepercayaan dan pembelanjaan ganda yang jadi PR puluhan tahun. Dan yang terpenting, dengan kita paham sejarah ini, kita jadi lebih mengerti sebenarnya apa sih tujuan di balik teknologi kripto ini. Dan semua ini jadi membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang menarik. Kalau sejarah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa inovasi itu nggak pernah berhenti. Pertanyaannya sekarang, kira-kira setelah Bitcoin, evolusi selanjutnya bakal membawa kita kemana ya?